Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Dugem Makrifat. Oke, kali ini yang akan saya tanyakan, apa bedanya antara ulama waris dan ulama dunia atau ulama idola. Yang dimaksud ulama waris yaitu bukan dari keturunan, nasab atau darah. Yang dimaksud yaitu ulama yang diwarisi keilmuannya, dan ilmu itu bukan ilmu dunia tapi ilmu kodim. Apa itu kodim? Alam kodim yaitu alam sebelum dunia itu ada keberadaannya, itu mutlak, baku, dan kekal. Dia tidak didimensi ruang dan waktu, dan mutlak itu di atasnya ilmu pasti. Itu bagaimana tuh, Pak? Oh iya, suamiku. Coba bedanya antara ulama waris dan ulama dunia. Ya, kalau ulama waris dan ulama dunia itu kan sangat jauh beda. Iya. Karena apa? Kalau ulama waris itu menunjukkan jalan, mengarahkan untuk kembali kepada Tuhan. Itu mengarahkan supaya orang beragama sampai kepada Tuhannya gitu. Itu ulama waris. Iya. Tapi kalau ulama idola itu hanya menceritakan cerita orang, cerita para ulama-ulama sebelumnya yang memang secara spiritual itu sampai kepada Tuhan. Nah, itu kan biasanya kalau contoh seperti Syekh Siti Jenar atau yang terkenal Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan memang itu ulama yang sampai kepada Tuhan gitu. Nah, untuk sampai kepada Tuhan itu kan harus jelas. Nah, ulama waris itu menjelaskan tujuannya, jalannya, caranya, terus di mana, kan gitu. Jadi kalau ulama dunia itu kan hanya menceritakan cerita orang, diceritakan lagi, padahal ulama dunia itu juga belum tentu sudah tahu caranya, jalannya, syarat rukunnya. Nah, itu bedanya. Berarti cuma omong-omong doang itu ya? Iya. Mudah-mudahan. Makanya kalau kita pengen beragama yang mencapai kepada Tuhan, ya harus mencari ulama yang waris itu. Nah, waris itu kan apanya sih yang diwariskan? Apakah nasab secara keturunan? Bukan. Tapi yang diwariskan itu adalah sanad keilmuannya. Makanya ada dulu Nabi menyampaikan bahwa isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu ilmunya. Kenapa kalau ulama-ulama dunia itu menyampaikan bahwa saya keturunan Nabi, saya keturunan ini, bukan itu. Kenapa? Itu ada di, kalau sebelum sholat itu ada di masjid-masjid ya, anak-anak Nabi ada tujuan. Kenapa yang mewarisi bukan itu? Itu. Padahal kalau secara nasab ya, secara keturunan harusnya itu. Tetapi ini ilmu yang memang turun dari sisi Allah. Tuhan sendiri. Iya, yang memang Tuhan itu menciptakan sistem supaya manusia itu bisa beribadah sampai kepadanya. Nah, itu yang menyampaikan itu ulama waris. Karena kalau ulama waris itu ilmunya ilmu kodim. Kodim itu kan mutlak, baku, dan kekal. Nah, baku itu kan dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Itu namanya baku. Iya, betul. Ya. Iya, jadi kalau ulama waris, nah itu menyampaikan agama yang sifatnya baku. Itu ilmu bisa dipraktekkan itu? Ya, tentunya. Wajib ya?
tentunya wajib karena memang baku, nggak berubah dari dulu ilmu itu ya seperti itu gitu. Ilmu sanad yang dari Rasulullah itu memang ilmu baku, ilmu yang top down. Jadi nggak berubah sampai sekarang. Kalau saat ini banyak ragam nama agama, tetapi sebetulnya hakikatnya, nah kalau yang dibawa ilmu qadim itu sama. Kan ilmu qadim ya contohnya kalau zaman sekarang itu kan ada yang yaitu yang tadi ulama waris itu mengajarkan jalan kembali pulang dengan syarat rukun yang memang sudah ditentukan tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya dulu Nabi kholwat di Gua Hiro. Nah, sekarang pun kalau ulama yang waris mengajarkan itu, harus dialami sendiri. Iya, mengajarkan kholwat. Tapi kalau untuk saat ini memang banyak ada sebutan suluk ya, kalau di tarekah itu. Makanya sebenarnya gampang sih untuk membedakan ulama waris atau ulama dunia. Atau ulama cuman idola, pengen ceramahnya itu biar kondang, tapi yang dihasilkan itu bukan dari ilmu qadim itu. Itu makanya kalau untuk beragama itu apa sih? Agama itu kan tujuan, jalan untuk menuju Tuhan. Nah, kalau nggak ada jalan yang pasti, cara yang pasti, terus ilmunya juga harus pasti, ya nggak bisa. Makanya harus ada pembimbing yang memang sudah bisa atau sudah sampai ke sana. Secara spiritual itu. Bukan cuman omong-omong, bukan mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan. Iya, tapi di sini ilmu pasti. Harus kau alami, harus kau buktikan. Iya, ilmu pasti gitu. Makanya kalau sebenarnya kalau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kan ada ya bahwa kita untuk beragama itu syarat rukunnya harus dipenuhi dulu. Nah, melalui ulama waris itu pasti ada di situ. Karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Nah, berarti di sini bukan berarti ada dua dong itu. Nah, makanya agama itu kan awal beragama itu ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal beragama itu harus mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu mengenal apanya? Kita juga harus paham. Iya, betul. Harus seleksi, harus tahu apa sih mengenal Allah, apa mengenal kayak saya mengenal situ, bukan seperti itu. Mengenal Allah adalah mengenal sistem wasilah. Gitu. Harus karena tahu, harus mencari, tapi wajib wasilah itu ya Pak? Wajib, karena apa? Di dalam wasilah itu ada dimensi-dimensi gitu. Contoh, Tuhan itu ada yang kalau disampaikan oleh ulama waris itu Tuhan itu berlapis. Berlapis artinya ada dimensi yang sifatnya dunia, terus ada di alam qadim, terus di alam maha qadim. Nah, itu Tuhan berlapis itu seperti itu. Makanya kita harus kenal itu juga. Kalau nggak kenal ya kita kembali lagi bahas ke Tuhan yang di dunia. Itu berarti mewujud apa bagaimana tuh? Nah, apa cuman persifatan? Sifatnya aja itu Tuhan di dalam sifat 20 itu kan
Allah itu sifatnya wujud. Iya betul. Nah, tapi yang wujud itu bukan Tuhan. Tetap Tuhan itu mutlak di alam maha, nggak bisa turun ke dunia itu. Makanya mengirim utusan. Itu Rasulullah itu utusan Allah. Utusan Rasul atau utusan. Karena kita kadang sudah ke Arab-Araban, jadi kalau Rasul itu padahal bahasa Indonesia itu gampang, utusan Tuhan, utusan Allah. Utusan Allah apa? Ya nurnya itu sendiri, nur yang memang dari sisi Allah. Nah, makanya hubungan atau beragama itu harus melalui itu, melalui nurnya Allah. Nah, untuk mengenal nurnya Allah itu harus kenal yang di dunia atau ulama waris itu. Harus kita cari nih, wajib. Harus kita Tanpa cari. itu kita nggak bisa ya. Nggak bisa. Langsung ke Tuhan yang laisa kami selisaiun. Nggak bisa. Kita ini beda dimensi. Yang harus dipahami oleh kita semua ya. Bahwa dikatakan Tuhan itu berlapis karena apa? Di dunia itu sifatnya wujud, tapi yang wujud itu bukan Tuhan, itu hanya sifatnya menempati wadah manusia gitu. Berarti semua yang bernama itu ada wujudnya. Ada wujudnya, makanya yang bernama Allah itu di dunia. Iya, Tuhan yang di dunia. Nah, betul. kalau utusan yang masih di alam akhirat atau alam qadim itu nggak bernama, sifat itu masih nur atau cahayanya gitu kan. Makanya yang bernama itu yang bisa dilihat dengan 5 panca indera ya. Nah, yang harus kau saksikan dalam syahadatmu itu ya Tuhan yang bernama itu. Kalau Tuhan yang di alam metafisika atau alam maha metafisika, laisa kami selisaiun, nggak bisa kau saksikan, beda dimensi, itu alam mutlak, nggak bisa. Makanya kita kalau pengen beragama yang sesungguhnya ya kita harus runut apa dulu nih syarat rukunnya. Masa kita ujuk-ujuk kalau misalkan kita mau ke pergi ke Lamongan misalkan ya, pergi ke Lamongan atau ke Surabaya. Itu kan harus runut. Apa kita ujuk-ujuk sampai ke sana? Kan enggak. Misalkan kita memakai sistem kereta api, kan kita tujuan kita itu yang pertama kali kita tuju adalah stasiun mana yang terdekat dari kita. Nah, bertuhan pun seperti itu. Kita di alam dimensi manusia, makanya di situ ada wujud sifatnya Allah. Nah, sifat wujud itu kan adanya di alam dimensi manusia, di alam dunia ini. Nah, itulah yang terdekat dengan kita, gitu di alam dunia ini. Nah, Tuhan yang di dunia, ya kan? Makanya di Al-Quran ini jelas loh, di As-Zukhruf ayat 84 itu, dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dia yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, kalau kita di dimensi dunia langsung menyembah yang Tuhan di langit, nggak mungkin. Beda dimensi, beda alam. Masa beda alam bisa nyambung? Nggak bisa. Contoh HP aja ya. Kalau misalkan ini HP-nya udah 4G, ini 3G, ini nggak nyambung, beda dimensi. Nggak bisa. Makanya kita menyembah itu ya Tuhan yang di dunia, Tuhan yang di bumi. Nah, Tuhan yang di bumi kalau di dalam wasilah itu ya ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itu yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang di Qadim, yang laisa kami selihi, yang maha Qadim gitu kan. Nah, Tuhan yang Qadim itu sebutannya utusannya. Utusan Tuhan kan berarti ya Tuhan tapi bentuknya utusan kan gitu. Contoh kayak misalkan presiden untuk hadir ada acara di suatu misalkan di daerah Bekasi lah misalkan. Nah, karena
presiden ini ada uzur tidak bisa hadir, maka mengutus wakilnya ke dunia. Wakilnya yang ke Bekasi itu kan yang menduduki kursi presiden itu kan wakilnya. Ya. Jadi tetapi wakil itu bukan presiden. Itu hanya utusan presiden. Yang mewakili pidatonya apanya. Nah, Tuhan yang di dunia itu adalah utusannya. Yang mewakili Tuhan di Maha Qadim, di Laisa Kamitslihi Syai'un. Nah, untuk ketemu kepada Tuhan yang Maha Laisa Kamitslihi itu melalui utusannya. Nah, utusan itu, utusan Tuhan itu kan sifatnya nur ya, cahaya. Nah, itu menempati wadah manusia. Nah, itu sebutannya ulil amri minkum. Nah, atau guru mursyid ya. Guru mursyid. Kalau mursyid itu memang nurnya, tetapi guru rohani. Tetapi kalau wali yang kan sebutannya wali yang mursyida kan. Nah, itu walinya itu manusia, mursyidnya utusan Tuhan. Oh iya, betul. Nah, seperti itu. Gampang kalau untuk membedakan ulama dunia dan ulama waris. Ulama waris mengajarkan kita untuk kembali ke jalan pulang. Dia tahu jalannya, tahu arahnya. Sudah sampai ke sana, bisa menunjukkan, bisa sampai. Tetapi kalau ulama dunia hanya membaca cerita orang, cerita kisah-kisah ulama yang terdahulu, terus kemudian diceritakan lagi. Padahal ulama itu belum mengalami, belum praktek. Nah, itu ulama dunia. Ini untuk saudara-saudaraku semuanya, semoga menjadi pencerah ya. Iya, pencerahan untuk belajar menuju jalan pulang, ya Pak. Agama itu intinya adalah jalan menuju pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama yang sesungguhnya itu kan turun dari sisi Tuhan yang Maha Laisa Kamitslihi. Nah, otomatis itu kan harus jelas, pasti, runut, nggak ujuk-ujuk. Itu intinya itu. Inti beragama ya itu. Ada penunjuk jalannya, jalannya jelas, ya kan? Maka wajib harus dicari ya. Syarat rukunnya jelas. Nah, baru agama itu ada garansinya, pasti sampai. Iya. Karena semuanya pasti, jalannya pasti, yang menunjukkan juga pasti, udah tahu sampai sana, gitu. Oke, kalau begitu suamiku, mungkin kiranya cukup sekian atau bagaimana? Baiklah, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, sekiranya ini menjadi petunjuk bahwa untuk menuju Tuhan itu ada syarat rukunnya, jalannya pasti, ilmunya pasti, syarat rukunnya pasti, barulah ketemu yang namanya agama pasti, bergaransi sampai kepada Tuhan. Nah, itu mungkin ada di mana ya? Adanya di Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Ahmadiyah Nusantara. Thariqah Qadim, Thariqah Arwah. Kiranya cukup sekian. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.